Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan saya Rudi. Tapi hari ini saya akan memberikan materi pembelajaran bukan kimia analisis, tapi tentang praktikum kimia analisis grafimetri. Mengenai dengan praktikum kimia analisis grafimetri, kemarin sudah diajarkan oleh beberapa teman-teman seperti Bu Ima, Bu Hesti juga, ada dua ya Bu Hestinya, kemudian ada Pak Arif, ada Bu Neni, ada Bu Dina, ada Pak Wahyu. Itu mengenai tentang tahapan analisis grafimetri secara teknis. Nah, tahapan grafimetri itu biasanya dimulai dari yang namanya penimbangan dari persiapan sampel, ya, persiapan sampel, kemudian penimbangan sampel, kemudian pelarutan sampel, pengendapan, penyaringan, ya, pencucian, kemudian pemijaran, sampai penimbangan bobot tetap. Nah, tahapan-tahapan tentang praktikum teknisnya itu secara teori itu kan sudah dipelajari, sudah diberikan. Tapi tinggal satu, yaitu tentang penimbangan sampel yang ketinggalan. Nah, saya akan berikan satu materi, yaitu tentang penimbangan sampel. Ya. Berkaitan dengan penimbangan sampel, ya, berarti ada kaitannya dengan yang namanya alat yang namanya neraca atau timbangan, ya. Nah, mungkin anak-anak sekalian sudah mengetahui yang namanya timbangan atau neraca. Di rumah juga ada yang namanya neraca, di warung juga ada yang namanya neraca. Tapi yang namanya di laboratorium, ya, neracanya itu pasti khusus, tidak sama dengan neraca yang ada di umum, gitu ya, di warung, di mana gitu. Nah, biasanya neraca yang ada di laboratorium itu khusus, ya. Nah, kemudian tempatnya juga khusus, yang namanya adalah ruang timbang. Nah, cara melakukan proses penimbangan, ya, kenapa harus disimpan di ruang timbang? Dia harus terhindar dari ya berbagai masalah yang terkontaminasi oleh misalkan angin, debu. Makanya umumnya neraca itu disimpan di yang namanya ruang timbang. Berkaitan dengan neraca, ya, di laboratorium banyak sekali jenis-jenis neraca yang ada di laboratorium. Sama, neraca ada yang sebut neraca kasar, ada yang neraca halus, ya. Nah, nanti akan saya terangkan apa itu neraca kasar, apa neraca halus. Tapi berkaitan dengan yang namanya proses penimbangan, kan hasil penimbangan yang kita inginkan tidak ingin atau tidak mau salah, ya, atau istilahnya hasil kita mendekati ke yang sebenarnya. Pak Rudi akan terangkan yang namanya fungsi dan bagaimana cara menggunakan neraca. Kenapa, ya, harus kita pelajari, ya, sebab ingat kalau namanya grafimetri secara kasar, ya, intinya adalah berdasarkan penimbangan bobot. Diawali dengan penimbangan sampel, diakhiri dengan penimbangan bobot sisa pijar atau endapan, ya. Jadi proses penimbangan ini sangat sensitif sekali, ya. Kalau salah ya hasil pekerjaan juga akan salah, ya. Jadi jangan takut salah udah pasti. Tapi ya, supaya jangan terlalu salah atau kita meminimalisir kesalahan, maka kalau kita dalam proses penimbangan berkaitan dengan neraca, berarti yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui bagian-bagian daripada neraca yang akan kamu pakai, ya. Seperti misalkan motor, misalkan, ya, baru selalu gambarkan. Ini bagian gasnya untuk apa, bagian remnya untuk apa, neraca juga sama. Tidak sembarang asal dipijit tombol-tombolnya digerak-gerakan, ya, nggak tahu rusak, seperti itu. Jadi Pak Rudi pasti sebelumnya akan menerangkan dulu bagian-bagian neraca yang akan kamu pergunakan, ya. Dalam praktikum grafimetri biasanya dalam semester dasar, ya, di grafimetri itu ada yang namanya neraca yang secara umum adalah neraca itu ada yang neraca modern dan ada neraca yang konvensional, ada yang tradisional, ya.
Nah, itu sebetulnya kalau berhubungan dengan neraca modern di grafimetri itu ada, ya. Mungkin sudah diterangkan oleh, kalau nggak salah, oleh Bu Neni, ya, neraca. Kamu pernah belajar tentang neraca digital, tapi yang akan diterangkan oleh Pak Rudi adalah neraca yang konvensional, neraca dengan cara ayun, ya. Kalau modern itu dengan listrik, kalau dengan yang konvensional itu dengan menggerakkan secara manual, konvensional, ya. Biasanya dalam semester genap ini, dalam semester gasal itu biasanya adalah yang kita akan pelajari untuk khusus yang biasanya kalau kita tatap muka, ya, neraca yang konvensional dulu, cara ayun, bukan cara goyang, ya, tapi cara ayun, ya, cara manual. Nah, kalau berbicara tentang neraca yang akan kita praktekkan, nah seperti Pak Rudi itu juga pakai neraca yang konvensional dulu sebelum modern. Jadi dasarnya dulu, ya. Nah, jadi kembali lagi, sebelum kita melakukan proses penimbangan, kita harus mengerti bagian-bagian dulu daripada neraca yang konvensional. Nanti Pak Rudi akan digambarkan, akan diberi tahu fungsi dan fungsi bagian-bagian daripada neraca tersebut. Nah, inilah neraca konvensional, ya, neraca yang umurnya ini, ya, dengan Pak Rudi juga lebih tua daripada neraca ini, ya. Pak Ari, Pak Rudi ini pernah belajar pakai neraca ini. Ini karuhun di neracanya. Ini neraca konvensional, ya. Ini nanti ada bagian-bagiannya. Neraca konvensional ini, ya, terbuat depannya kaca, ininya kaca, belakangnya kaca. Tapi ini bisa dibuka. Jendelanya kiri kanan bisa dibuka. Kemudian ini juga bisa dibuka. Nah, kita akan melihat bagian-bagian daripada neraca, ya, yang ada di dalamnya. Ini ada yang namanya ini pinggan, ya, pinggan neraca, ada 2 pinggan. Ini namanya pinggan. Biasanya sebelah kiri adalah untuk menempatkan sampel, yang sebelah kanan adalah untuk mendapatkan batu-batu timbang. Nah, kemudian pinggan ini, ya, terpasang dengan yang namanya lengan neraca. Lengan neraca itu ada antingnya, ya. Kemudian ada jarumnya, ya, ada skalanya. Kemudian ada batang nonius, ya, ada batang nonius. Kemudian ada skrup. Ini skrup penggerak jarum neraca, ini skrup pengganjal pinggan. Ini adalah kaki neraca. Kaki neraca berfungsi sebagai pengatur gelembung udara, ya, sebab di sini ada yang namanya penyimpat datar, nanti akan kita pelajari. Kemudian ini ada yang namanya di pinggir ini adalah, ya, skrup penggerak balok nonius. Nah, sebelum melakukan penimbangan pakai neraca konvensional, ya, harus mengetahui dulu fungsi-fungsi bagian-bagian daripada neraca konvensional ini supaya jangan terlalu salah. Oke, itu. Ini bisa ditutup lagi, ya. Tutup lagi. Kemudian ini tutup lagi. Dalam penimbangan secara umum, ya, neraca untuk menggunakan neraca, ada yang namanya syarat penggunaan neraca yang baik. Syarat dimulainya penimbangan. Yang pertama, syarat dimulainya penimbangan adalah neraca harus dalam keadaan baik dan bersih. Jadi sebelum kita melakukan proses pekerjaan, neracanya ini harus dibersihkan dulu dengan serbet, dalamnya dengan kuas, ya, harus dibersihkan dulu. Baik, bagaimana baik? Bagian-bagiannya tadi harus ada semua. Nah, dalam kesempatan ini mempelajari dua pelajaran, dalam arti 2 materi, yaitu teknik cara mendatarkan neraca dan pembacaan nonius. Ini Pak akan lebih perjelas lagi, ya, secara gambar bagian-bagian daripada neraca. Nih, gambarnya jangan lihat gambarnya, ya, gambarnya jelek nih, tapi yang penting perhatikan, ya. Yang jelas, yang penting adalah tahu fungsi-fungsinya. Tadi dari awal Pak sudah katakan ini ada yang namanya pinggan, ya, neraca, ya, pinggan neraca. Ada 2 pinggan, ya, pinggan kiri, pinggan kanan, ya. Biasanya ini untuk sampel yang akan kita timbang, ini adalah untuk batu-batu timbang yang akan kita pakai.
Ini yang namanya pinggang. Nah, ini adalah lengan neraca. Nah, neraca ini akan dilakukan pada lengan neraca. Nah, kemudian ini ada yang namanya ini nih, jarum neraca. Nah, jarum neraca. Kemudian ini namanya ini nonius. Ini namanya skala neraca. Skala neraca. Ini namanya penyipat datar. Penyipat datar ini adalah skru penggerak balok nonius. Ini skru pengganjal pinggang. Dan ini skru penggerak jarum neraca. Dan ini adalah kaki neraca. Baru dia akan menerangkan tentang mendatarkan neraca. Mendatarkan neraca. Kenapa sih kita harus melakukan proses mendatarkan neraca? Ya, kan dari awal neraca itu kan di ruang timbang disimpan pada suatu yang namanya meja. Ya, meja itu bisa terbuat daripada kayu, besi, beton. Nah, neraca yang akan kita pakai, kedudukannya itu harus yang namanya datar atau rata. Tidak boleh miring. Ya, kalau miring berarti kalau neracanya miring berarti proses penimbangannya nggak akan benar gitu. Ya. Nah, jadi salah satu kalau kita akan syarat dimulainya penimbangan tadi kan neraca harus baik dan bersih. Kedua, neraca harus datar. Ya. Kalau neracanya tidak datar, kamu harus wajib mendatarkannya, sebab nggak akan benar gitu. Nah, berkaitan dengan mendatarkan neraca, di bagian neraca ini, bagian-bagian dari neraca, berarti hubungannya hanya penyipat datar dan kaki neraca. Ya, kenapa kaki neraca? Ya, kaki neracanya itu harus sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. Sebetulnya kaki neraca yang digambar ada dua, tapi sebenarnya di belakang ada satu lagi. Tapi yang belakang itu statis, dia mengikuti. Yang dua ini bisa diatur, tinggi rendahnya akan kita bisa diatur gitu. Ya, jadi kenapa dengan penyipat datar? Ya, sebab penyipat datar ini adalah tempat kedudukan daripada gelembung udara. Ya, gelembung udara. Nah, atau misalkan kalau orang bangunan itu ada yang namanya water pass. Water pass orang bangunan itu kan dilihatnya adalah gelembung udara. Kalau dia lantainya itu datar, rata, pasti gelembung udaranya di tengah-tengah. Ini juga sama. Ya, setiap neraca yang modern maupun konvensional yang ada di laboratorium pasti ada yang namanya penyipat datarnya. Pasti ada penyipat datarnya. Ya, kebetulan yang kalau neraca konvensional ada di dalam. Tapi yang modern bisa aja ada di pinggir kanan, kiri, atau belakang misalnya. Semua neraca yang ada di laboratorium itu ada yang namanya penyipat datarnya. Nah, makanya syarat ya dimulai penimbangan adalah neraca harus dalam keadaan datar. Tidak boleh tidak datar. Kalau tidak datar, ya kita harus mendatarkannya. Neraca dikatakan datar apabila gelembung udara, ya, gelembung udara berada di tengah-tengah penyipat datar. Ini gelembung udaranya, ini penyipat datarnya, ini gelembung udaranya. Ya. Jadi neraca dikatakan datar apabila gelembung udara berada di tengah-tengah penyipat datar.
Kalau kamu melihat di penyipat datar, misalkan gelembung udaranya berada di sini, tidak di tengah-tengah, berarti tidak datar. Ada lagi di sini, misalkan gelembung udaranya di sini, berarti tidak datar. Ada lagi misalkan di sini, dia gelembung udaranya di sini, berarti tidak datar. Ya, neraca dikatakan datar apabila gelembung udara berada di tengah-tengah penyipat datar. Nah, bagaimana kalau begini? Kalau misalkan dari pertama kamu lihat gelembung udaranya tidak di tengah, ya, berarti kan tidak datar, ya, berarti kamu wajib mendatarkannya. Berarti gelembung udara ini wajib ke sini, ke tengah-tengah lagi ke sini. Nah, bagaimana caranya? Ya, ada caranya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya pasti dengan yang namanya kaki neraca. Kaki neraca berfungsi sebagai pengatur gelembung udara. Nah, jika kamu mulai mau menimbang di penyipat datar gelembung udara yang tidak di tengah-tengah, berarti otomatis itu dikatakan tidak datar. Ya, kita wajib mendatarkannya. Ya, bagaimana? Ada 4 cara untuk mendatarkan neraca. Ya, perlu digambarkan ada 4 cara. Ya, perlu digambarkan. Ini anggap ini adalah skrup. Skrup kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya, ada skrup yang kaki neraca. Ya, di kaki neraca. Nah, ada 4 cara untuk mengatur pergerakan daripada gelembung udara. Ada 4 cara untuk mendatarkan neraca. 1. Apabila skrup pengatur gelembung udara diputar bersama-sama dan sama banyak ke sebelah dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila skrup pengatur gelembung udara diputar bersama-sama dan sama banyak ke sebelah luar. Ke sebelah luar. Yang ketiga, apabila skrup pengatur gelembung udara diputar bersama-sama ke sebelah kanan. Yang keempat, apabila kedua skrup pengatur gelembung udara diputar bersama-sama dan sama banyak ke sebelah kiri. Nah, pengaturan gelembung udaranya ini ya harus sama banyak dan bersama-sama, tidak boleh satu-satu. Yang kiri dulu, yang kanan dulu, tidak, harus bareng. Ya, jadi baru dicontohkan dalam arti misalkan tadi baru dicontohkan ini tangan Parudi ya. Nah, misalkan, nah tadi yang ke dalam ini berarti dia arahnya ke dalam. Berarti kamu posisi kalau mudah-mudahan kalian ya. Nah, kiri dan kanan ini posisi tangan Parudi kan ini sama nih, ya. Nah, yang dikatakan bersama-sama diputar kanan dulu, diputar baru kiri, itu kan tidak sama-sama. Jadi kalau diputar tuh sama-sama. Jadi ke dalam. Jadi jempolnya ini ke dalam. Jempol ibu jarinya kamu itu ke dalam. Ini sama-sama. Jadinya ke dalam. Arah ke dalam ini jempolnya ke dalam gitu. Ya. Sama banyak. Yang katakan sama banyak. Ini sampai di sini, ini sampai di sini gitu. Nah, itu tidak sama banyak. Kalau sama banyak, pertamanya di sini sama juga di sini. Jadi kiri dan kanan pengaturannya sama banyak. Jadi yang katakan diputar bersama-sama dan sama banyak. Ke dalam, ini ke dalam, keluar gimana? Ya kebalikannya. Jadi kalau Parodi gambarkan misalkan, nih tangan Parodi kan nih terbuka nih, putar ke dalam. Nah ini, lepaskan lagi, putar lagi ke dalam, putar lagi ke dalam. Itu yang namanya ke dalam. Kalau keluar, kebalikannya, dari dalam kita putar, arah ibu jarinya keluar, ya, ke dalam dan keluar. Ke kanan bagaimana? Ya, dua-duanya, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kanan. Jadi posisi tangan kita sejajar, tapi bersama-sama diputarnya, yang kanan ke kanan, yang kiri pun ke kanan. Nah, nanti kita akan peragakan dengan neraca, ya. Ke kanan, yang ke kiri bagaimana? Kebalikannya, sejajar, dari kiri diputar, ya, dari kanan putar ke kiri. Jadi
ke dalam, keluar, ke kanan, dan ke kiri. Itu keempat cara menggerakkan, mengatur gelembung udara. Kalau ditanya, Pak, kalau misalnya kita praktek, biasanya kamu akan mempelajari. Misalnya diputar ke dalam, arahnya kemana? Nanti yang kamu harus cari ya, nanti ya. Nah, nanti kalau diputar ke dalam, gelembung udara pasti bergerak. Arahnya kemana? Nggak tahu arahnya kemana. Ya, apakah ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan, ke samping, nggak tahu. Nah, kalau kita praktek tatap muka, itu yang akan kamu pelajari seperti itu. Ya, nah misalkan kalau kamu misalkan sudah memperagakan, misalkan yang pertama diputar ke dalam, misalkan ini ya, diputar ke dalam, kamu melihat pergerakan daripada penyipat datar, ya di penyipat datar ini. Oh, ternyata gelembung udaranya bergerak, misalkan kalau diputar ke dalam, misalkan dia bergerak ke kanan, begitu, ya, atau ke kiri kemana gitu. Jadi, secara kesimpulannya ada 4 pergerakan. Ada 4 cara, minimal ada 4 pergerakan pasti. Kalau posisi gelembung udaranya di sini, ya, posisi gelembung udaranya di sini, misalkan di sini, kan dia supaya ke tengah. Ya. Logikanya, kalau dia supaya ke tengah, ada 2 cara sebetulnya. Dia digeser dulu ke kiri, baru geser ke bawah. Pasti logikanya ada di tengah-tengah. Atau misalkan dia ada di sini, terserah, ke ataskan dulu, baru ke kanankan. Pasti di sini. Masalahnya, bagaimana gelembung udara bisa bergerak ke kiri, atau ke kanan, atau ke atas, atau ke bawah? Ini yang harus pelajari. Apakah kedua skru pengatur gelembung udara itu diputar bersama-sama ke sebelah dalam, keluar, kanan, atau kiri? Ya, nah itu. Ya, oh mau ke kanan diputar kemana? Mau ke kiri putar kemana? Ke atas putar kemana? Ke bawah putar kemana? Jadi, ya, cara kesimpulannya ada hanya 4 pergerakan, ada 4 cara, hanya ada 4 pergerakan. Ya, itu kalau tatap muka pasti seru kamu mempelajarinya. Ya, sampai keringetan biasanya. Oh, carinya kadang-kadang gelembung udaranya tidak bergerak. Ya, yang jelas otomatis pasti kalau gelembung diputar, dua-duanya kedua skru pengatur gelembung udara diputar, ya, bersama-sama dan sama banyak, pasti kaki gelembung udaranya bergerak. Tapi bergeraknya kemana? Tergantung arah pemutarannya. Itu. Ya. Kalau dia ingin memperagakan dengan neraca yang sesungguhnya, tadi kan dengan gambar di papan tulis, sekarang dengan neraca sesungguhnya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Jadi kalau kita akan mulai menggunakan neraca, ya, tadi neraca harus baik dan bersih. Baik dalam arti adalah bagian-bagiannya ada bersih. Nah, selalu kamu harus bawa yang namanya sampai ini harus dibersihkan dulu, atasnya dibersihkan, kemudian ini dibersihkan, bagian ininya dibersihkan, nacanya dibersihkan, ya. Ini wajib hukumnya dibersihkan naca ini. Nah, dibersihkan, ya. Itu jangan lupa neraca harus dalam keadaan bersih. Kemudian cara melihat tadi, ya, kalau berkaitan dengan melihat neraca, cara melihat dari tadi penyipat datarnya kan ada di dalam. Ya, melihatnya kita harus tegak lurus di atas sini. Nah, melihatnya harus tegak lurus begini. Ya, kita berdiri, ya. Mata kita tegak lurus melihat ke arah penyipat datar. Nah, kalau penyipat datar gelembung udaranya berada di tengah-tengah, berarti neraca dalam keadaan datar. Tapi kalau tidak datar, berarti kita wajib mendatarkannya. Oke ya? Nah, tadi digambarkan. Kalau tidak datar, berarti kita wajib mendatarkannya. Berkaitannya dengan yang namanya tadi, ini adalah kaki neraca. Nih, cara memegangnya adalah begini. Ya, dengan ibu jari berdua nih. Nah, tapi posisi
posisi kita tetap begini. Ya. Nah, tadi yang katakan putar ke dalam. Ini ke dalam. Ke dalam. Terus kita lihat pergerakan gelembung udaranya. Keluar. Putar keluar kebalikannya. Ya, keluar. Keluar. Ke kanan, dari sini ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Ke kiri, dari kanan ke kiri. Ke kiri. Ya, jadi ada 4 cara. Putar ke dalam, keluar, ke kanan, dan ke kiri. Itu, ya. Berarti kalau ada 4 cara, berarti ada 4 pergerakan. Apakah dia ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Itu, ya. Mudah-mudahan kita akan cepat praktikum, ya. Untuk sementara begitu saja dulu.